Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsman Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Ini hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, dan Kabinet Pemerintahan Prabowo itu dilantik. Nanti artinya mereka akan segera bekerja. Tapi, kalau saya amati di media sosial dan juga banyak analis itu masih membahas soal peristiwa yang terjadi kemarin di sidang paripurna MPR ketika keluarga Pak Jokowi dipermalukan di depan delegasi negara-negara sahabat. Kemarin itu ada 35 kepala pemerintahan dan atau perwakilan negara-negara sahabat yang hadir dalam pelantikan kemarin. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Direktur Eksekutif Indonesian Future Study, Bung Gede Siriana Yusuf. Assalamualaikum, Bung Gede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sesu. Yes, banyak yang terkejut ya, Bung Gede. Ini kan forumnya terbatas ya. Ini anggota-anggota MPR, ini terdiri dari DPD dan DPR ini yang terhormat dan undangan-undangan yang terhormat, termasuk juga mantan presiden dan mantan wakil presiden. Tapi kemarin itu banyak sekali yang terkejut kenapa tiba-tiba muncul aksi semacam itu ya, Bung Gede. Ya, saya melihatnya ini memang pelantikan ini bisa dikatakan hilang kesakralannya gitu ya. Mhm, ya. Harusnya kan pelantikan itu dilangsungkan secara sakral, apalagi juga ini kan disaksikan, dihadiri oleh para kepala negara maupun para utusan dari kepala negara yang nggak hadir. Gitu Hmm. ya. Artinya, saya melihat bahwa ini pasti memberikan satu sinyal ya pada dunia yang Hmm. menyaksikan bahwa sebenarnya ada persoalan yang belum selesai ya Hmm. di dalam politik ya, terutama persoalan legitimasi dari Gibran ya sebagai wapres karena apa namanya ya persoalan etiknya lah di situ Hmm. juga ya. Hmm. Dan saya kira dunia juga mengikuti perkembangan ini gitu loh. Hmm. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa juga ada ketidakpuasan ya, ada persoalan yang belum selesai baik dari masyarakat maupun dari anggota-anggota partai yang selama ini mungkin merasa dipaksa Hmm. untuk mengusung Gibran gitu. Ya. Nah, jadi persoalan ini walaupun kita kelihatan bahwa Pak Prabowo di situ berusaha memuji-muji eh, kinerja pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, tapi tidak apa ya namanya, tidak mampu juga untuk meredam ketidakpuasan dari anggota-anggota DPR, DPD ya untuk apa ya namanya, ya akhirnya memunculkan yang peristiwa mencemooh lah sebenarnya itu ya dengan teriakan gitu ya, dan ini tentunya akan berdampak pada keberlanjutan dari Gibran gitu juga ya, artinya bagaimana nanti publik akan selalu mengingat peristiwa ini dan dalam kesempatan atau peristiwa yang lain tidak memungkinkan untuk rakyat gitu ya atau anggota partai yang lain untuk melakukan cemoohan lagi terhadap Gibran ke depannya gitu. Ini kan kita tahu bahwa salah satu keberlangsungan kekuasaan dari Pak Jokowi itu dan juga keluarganya ini kan ditopang oleh pencitraan yang gila-gilaan begitu ya. Kita tahu Ya, buzzer dikerahkan, kemudian BUMN dikerahkan semua untuk memberikan ucapan selamat kepada Pak Jokowi, terima kasih pada Pak Jokowi, dan kemudian lembaga-lembaga survei juga dikerahkan untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden dengan approval rating tertinggi di dunia. Begitu sebutannya ya, bukan lagi di Indonesia, ya, di dunia. ya, Tapi itu dengan peristiwa kemarin dan peristiwa kecil seperti kemarin itu kan langsung berantakan semua itu. ya. Ya, saya melihat mungkin aja ini ada suatu operasi gitu ya, suatu operasi yang memang untuk apa menunjukkan ketidaksukaan gitu loh terhadap
Jokowi dan keluarganya gitu ya, di akhir periode ini gitu loh. Kan semua orang juga tahu gitu loh bahwa ini ada suatu upaya yang masif dan sistematis ya untuk apa di akhir kekuasaannya ini Jokowi mendapatkan rating yang sangat bagus gitu ya. Dan kita juga bisa melihat misalnya kayak Pak Budi Gunawan gitu ya kan kalau nggak salah memuji setinggi langit gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa beliau juga akhirnya dia diangkat menjadi menteri bukan mewakili PDIP gitu loh. Artinya di sini ya ini eh, bagaimana cara untuk tetap bisa dipakai oleh Pak Jokowi akhirnya gitu loh dengan puji-pujian ini gitu loh. Tetapi kan dengan peristiwa kemarin itu makanya saya sebut usaha bertahun-tahun mengerahkan miliaran anggaran negara itu tiba-tiba dengan satu peristiwa itu semua itu berantakan kan gitu. Iya, karena eh, gimana ya, nggak akan mungkin gitu ya seorang Jokowi itu juga secara apa ya namanya dengan persiapannya untuk pelantikan ini akan berjalan mulus, ya gitu loh keberanian daripada anggota-anggota MPR ini untuk menunjukkan sikapnya gitu loh. Hmm. Dan ini saya melihat memang ada satu ambigu di situ, Hmm. ya, satu sikap yang ambigu, baik itu dari Pak Prabowo maupun anggota DPR. Mhm. Ya, Pak Prabowo misalnya ya, di satu sisi memuji-muji ya, Ya. Hmm. dalam pidato pertamanya memuji Jokowi, tapi Hmm. secara apa ya namanya, secara halus juga menyindir eh, apa ya kegagalan Jokowi di situ. Ya. Seperti misalnya jangan kita terlalu membanggakan Hmm. dengan prestasi yang sifatnya angka-angka gitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Dalam angka-angka ini misalnya pertumbuhan, Hmm. ekonomi, infrastruktur segala macam, tapi pada faktanya angka-angka yang baik ini tidak mencerminkan realitas dari rakyat miskin yang masih menderita di situ gitu ya. Juga soal kalau nggak salah soal eh, G20 loh yang di Ya, iya, India. iya, Ya. iya. Nah, Hmm. itu kan sebenarnya eh, Indonesia menjadi tuan rumah hanya karena Hmm. pihak India itu Hmm. membatalkan menjadi tuan rumah karena ada ada apa namanya hajatan yang lain gitu loh. Dan Iya, iya. sebenarnya giliran Indonesia Hmm. itu di tahun Berikutnya. berikutnya gitu. Ya. Hmm. Tetapi itu dimanfaatkan oleh Jokowi untuk apa ya membanggakan Hmm. rezimnya Hmm. Hmm. seakan-akan ini adalah prestasi yang sangat besar gitu loh. Padahal ya ini hanya kebetulan saja gitu, insidentil karena tidak bisa India melaksanakan sebagai tuan rumah. Nah, disinilah yang maksud saya Pak Prabowo juga apa namanya mengingatkan itu gitu loh. Iya, Artinya iya. di situ ada suatu sikap yang ambigu. Nah, Hmm. termasuk juga para anggota MPR. Hmm. Sikapnya juga ambigu di satu sisi. Mereka adalah partai-partai yang mengusung Gibran, tapi kini ya mereka juga mencemooh gitu loh. Jadi sikap ambigu ini menurut saya akan terbawa terus nanti gitu loh. Apalagi sekarang dengan kabinet yang eh, merepresentasikan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok secara luas, ini juga akan membuat eh, pengambilan keputusan akan berjalan lambat gitu loh. Karena selalu menjaga keseimbangan, kebersamaan gitu loh. Padahal kan demokrasi itu tidak harus selalu seperti itu. Pemerintahan yang demokratis tidak seperti itu gitu. Ya barangkali ini contoh yang diberikan oleh Pak Jokowi ketika Pak Prabowo itu ditarik menjadi apa namanya Menteri menteri Pertahanan. dari Hmm. Jokowi. Hmm. Nah ini dilanjutkan gitu oleh Pak Prabowo.
Kan Ya, sudah jelas bahwa kabinet ini adalah untuk keberlanjutan kan, ya, stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Artinya memang secara apa namanya, secara prinsip itu eh, kabinet ini memang apa namanya sangat dipengaruhi oleh cawe-cawe Jokowi. Hmm. Oke, ini menarik yang Anda sampaikan tadi. Anda tadi sempat menyebut Anda menduga ini ada operasi ya. Kedua, tapi Anda juga melihat sikap yang ambigu juga dari bahkan bukan hanya anggota partai-partai pendukung pemerintahan, tapi juga dari sisi Pak Prabowo. Anda betul tadi ya, karena soal Ya, KTT G20 itu memang dikapitalisasi dan diklaim oleh Pak Jokowi sebagai puncak diplomasi global Indonesia gitu. Dan kemarin ya, itu langsung patahkan begitu saja oleh Pak Prabowo dengan pidatonya menyatakan jangan bangga menjadi anggota G20 negara-negara dengan ekonomi terbesar kalau rakyatnya masih miskin segala macam gitu ya. Dan ini ya, ya ini saya kira kalau memang kabinet ada operasi, artinya kan kita bisa menduga-duga bahwa sebenarnya orang seperti Pak Prabowo juga tahu akan ada semacam ini gitu. Tapi dia kan tidak mau bersifat konfrontatif terhadap Pak Prabowo, Pak Jokowi dan kemudian dia membiarkan saja terjadi peristiwa semacam itu gitu. Kalau enggak kan mestinya saya menduga harusnya seperti itu kemarin ketua-ketua partai koalisi pemerintah pasti segera dipanggil konsolidasi. Jangan sampai peristiwa serupa terulang lagi, begitu mempermalukan Indonesia di depan Pak Jokowi dan Indonesia di depan publik gitu. ya, ya. eh, Artinya begini ya, publik juga pihak luar negeri yang Hmm. hadir sebagai tamu itu Hmm. kan juga bukan orang-orang yang bodoh, yang Ya, tidak ya. Hmm. mengerti tentang Hmm. politik Indonesia Pasti, kekiniannya ya, ya. ya, Ya. ya, Artinya di sini mereka juga membaca misalnya Megawati ya ya. tidak menghadiri Hmm. Surya Paloh memang hadir ya, tapi Hmm. Megawati tidak hadir Hmm. dan PDIP sendiri tidak masuk di dalam kabinet. Hmm. Artinya kita masih menunggu bagaimana sebenarnya nanti ini reaksi pasar ya. Hmm. Reaksi pasar itu mungkin bukan sehari dua hari, Hmm. tetapi kita bisa ya bagaimana mereka membaca apakah dengan PDIP tidak hadir ya, Hmm. tidak masuk dalam kabinet ini akan apa nih bertentangan dengan cita-cita Pak Prabowo dalam persoalan Ya, stabilitas ya, gitu loh. merangkul, merangkul semua kepentingan. Ya, Ya. ya, karena seperti yang saya kalau nggak salah minggu lalu dengan Mas Hersu juga kan saya sudah sampaikan ya bahwa eh, Megawati itu ya yang sudah dijadwalkan bertemu dengan Prabowo tapi diganggu terus dengan Pak Jokowi gitu loh, Hmm. Hmm. dengan jadwal dipanggil ke Solo Hmm. ya, sehingga akhirnya batal gitu. Jadi kentara sekali bahwa memang ada satu dendam politik yang sampai hari ini menurut saya masih tajam, yaitu antara Megawati dan Jokowi. Nah, Hmm. inilah yang akan menjadi suatu dilema bagi Pak Prabowo. Di satu sisi dia ingin merangkul semua termasuk PDIP, tapi di satu sisi juga dia nggak bisa lepas dari pengaruh Jokowi. Hmm. Nah, Ya. ini yang menurut saya lebih kepada bagaimana nanti kinerja dari kabinet ini. Dan jangan lupa kabinet ini adalah kabinet yang terbesar dalam sejarah Indonesia ya. Hmm. Hmm. Kabinet yang menterinya itu mungkin dalam 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir ini udah yang paling besar. Tetapi ini terjadi di saat ekonomi kita lagi babak Ya. belur. Ya. Ya. Nah, Ya. maksud saya ini juga yang menurut saya Pak Prabowo apa namanya di awal pemerintahannya bahkan saat dilantik aja dengan kabinet itu sudah menunjukkan suatu dilema di situ. Hmm. Ya. 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 Suatu apa ambigu, sorry bukan Ya. dilema, ambigu. Jadi Ya. Ya. ekonomi lagi susah, Hmm. dia pengen cita-citanya muluk-muluk ya, Hmm. berantas korupsi, mensejahterakan rakyat dan lain-lain, tapi di satu sisi kabinetnya akan Hmm. nyedot banyak Betul. APBN.
Iya, iya. Nah, Ini, makanya saya ngeliat dari awal ini semuanya ambigu gitu loh. iya. Kalau Kesimpulan saya. ya kalau Anda tadi sebut, saya kira terbesar karena kalau yang sebelumnya itu kabinet 100 menteri ya, itu di eranya Pak Bung eh, Karno. Soekarno ya, itu kabinet Dwi Kora kan ya, Dwi Kora 2 ya, Ya, waktu itu ya, reshuffle Bung setelah Karno peristiwa 2. 65, pada waktu itu 100 disebutnya seperti itu. Saya nggak tahu persisnya jumlahnya seberapa. Kalau sekarang ini jumlahnya lebih dari 100. Iya, dengan wamen-wamennya ya. Iya, kalau dulu Menteri Muda Iya, namanya, kalau zamannya iya, Menteri Muda. ya Iya, zamannya Bung Karno itu Menteri Muda, kalau sekarang dengan Wamen. Saya terkejut iya. misalnya melihat postur kabinet ini, bahkan seorang Menko itu sampai ada yang punya Wamenko sampai dua. Ini kan kita Nah, tahu bahwa Menko itu itu adalah menteri tanpa portofolio kan, sebenarnya tidak perlu soal teknis. Kenapa sampai ada ya. Wamennya lebih dari satu misalnya? Ya, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya wamen ini diada-adain. Ya, bukan hanya wamen loh. Ada juga yang Menko yang sebenarnya nggak perlu, tapi apa itu pemberdayaan manusia gitu loh. Menko kan bingung itu nanti overlapping atau dengan kementerian yang lain kan di situ gitu loh. Nah, di sini kelihatan bahwa bagaimana posisi-posisi itu diciptakan semata-mata saya lihatnya hanya untuk me, apa ya namanya ya mengakomodir dari berbagai kelompok yang dianggap berjasa ya terhadap Pak Prabowo, tapi juga di situ merupakan satu bentuk tidak apa ya tidak efisien di dalam kerja kabinet nantinya gitu. Bahkan misalnya ada menteri apa ya, transmigrasi diadain lagi kan. Saya juga bingung gitu loh. Ini buat apa menteri transmigrasi gitu loh. Walaupun ya di posisi-posisi kunci seperti Kementerian Keuangan, terus ini masih ya artinya orang yang qualified lah, masih udah teruji ya. Tetapi yang lain-lain kan kita belum tahu ini gitu loh. Yang apa ya namanya, apakah ini bisa menjalankan secara proper ya tugas-tugas atau tupoksinya. Dan yang paling penting saya melihat bahwa eh, kelompok-kelompok ini gimana ya? Sebenarnya kan banyak yang bermasalah gitu Mas Hmm. Ersu. Hmm, hmm. Nah, di satu sisi katakanlah Pak Prabowo ingin apa namanya memberantas korupsi ya. Ya. Itu saya paling saya tunggu-tunggu dari pidato Pak Prabowo tadi itu soal Hmm, korupsi. hmm. Tetapi eh, di satu sisi justru banyak dari orang-orang mereka Ya, ini yang bermasalah gitu ya, loh. ya, 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 ya. Bagaimana dia mau memberantas korupsi kalau orang-orangnya justru yang jadi sumber masalah di situ gitu loh. Ya, ya. Itu yang Ya, ya kita sering sebut sapu kotor nggak mungkin bisa membersihkan lantai yang kotor ya. Itu selalu seperti itu ya analoginya iya kan. gitu. Nah, makanya apalagi Pak Prabowo kan bilang ikan busuk dimulai dari kepala gitu loh. Iya. Nah, ini Nah, kalau kalau kepalanya busuk kepala semua kepalanya, iya, justru di kepalanya yang bermasalah ini gitu loh. busuk berjamaah begitu Sem- ya. Nah, itu yang menurut saya ini Hmm. kenapa saya bilang ini udah ambigu gitu loh. Ya, ya, oke. Jadi apa ya? Ya kita tahu lah misalnya bukan hanya soal korupsi tapi soal etika moral ya. Hmm, hmm, Misalnya ada salah satu menteri itu misalnya apa Bahlil gitu kan hmm. ini sedang rame gitu loh. Ya. Ya Soal ini disertasinya ya maksud Anda ya, ya soal disertasi. disertasinya, soal plagiat, soal macam-macam lah. Artinya Hmm, yang eh, UI ya sebagai alma maternya itu katanya nih, tapi berani apa enggak untuk menyelidiki gitu loh, memproses ini gitu. Ya kalau memang berani dan terbukti kan harusnya dicabut gitu Ya, ya. gelar doktornya gitu. Nah ini yang menurut saya eh, belum apa-apa, kabinet ini mulai dari pelantikan saja sudah isinya itu soal ambigu aja. Ya, oke. Nah, kalau tadi kembali lagi ke soal apa teriakan "hu" kemarin yang terjadi di sidang MPR kemarin ya, ini kan tentu saja akan
dampaknya akan panjang ya, karena ini menunjukkan Hmm. itu satu legitimasi ya, satu legitimasi. Kedua soal moral yang ada, dan itu artinya kalau selama ini pun kita tahu bahwa Pak Jokowi dalam berbagai kegiatannya ketika masih menjadi presiden pun juga sudah mulai diteriaki dengan ada yang menghina oleh rakyat juga, panggilan Mulyono dan sebagainya. Dan ini Ya. dipastikan saya kira apalagi Gibran nanti sudah tidak ada perlindungan bapaknya akan seperti apa gitu penerimaan publik terhadap Gibran dan bagaimana dampaknya terhadap kabinet ini gitu. Ya, saya melihat bahwa ini akan terus menjadi beban politik yang harus ditanggung oleh Pak Prabowo ya ke Hmm, depannya. Apakah Pak Prabowo sanggup untuk terus seperti ini ya? Ya, misalnya bayangkan aja persoalan Fufu Fafanya juga kan belum selesai. Nah, kalau misalnya dilakukan boykot lah, boykot pasang foto misalnya. hmm. Apakah Pak Prabowo akan nangkepin orang-orang yang Ya, nggak mau pasang foto wapres di situ gitu? udah dimulai di media sosial Apalagi, ya sekarang ya, media iya, sosial udah mulai ya. apalagi itu dilakukan Hmm, katakanlah oleh kelompok-kelompok akademisi hmm, hmm. gitu. Karena saya berapa kali juga ketemu dosen-dosen yang sebenarnya dia bilang nggak ikhlas juga saya pasang foto Fufu Fafa nih di ruangan kelas, padahal saya ngajarin moral. Hmm, Tapi kok yang saya pasang nih orang yang tidak bermoral gitu loh. hmm, hmm. Nah ini bisa katanya sih bisa kualat nih sama Ki Hajar Dewantara gitu loh. Ya, ya. Bayangin aja kalau misalnya itu dilakukan oleh anak-anak SMP ya, Hmm, selalu mencemooh hmm, hmm, di kelas gitu hmm, loh. hmm, Dan itu hmm. ditiru nanti Dan akan divideokan, iya diupload di media divideokan, sosial gitu ya. diupload dan semua orang pasti akan ikut. Ah, bikin juga deh, bikin juga Hmm, gitu loh. Kayak ya. gini aja anak-anak kecil yang apa namanya nunggu bus tolelot tuh Hmm, di hmm, pinggir jalan itu kan hmm, gara-gara satu hmm, anak gitu ya. hmm. Akhirnya mereka ikut-ikutan tungguin bus lewat. Nah ini juga akan terjadi seperti itu gitu. Ya. Oke, Dan tidak akan mungkin bagaimana mau ditangkapnya kalau orang nggak mau pasang. ya, Sedangkan orang tetap menghormati Pak Prabowo. Nah, kan betul. kembali lagi. Nanti Hmm. ada ambigu lagi di sini nih. Oke, Bung Gede Iya, begini ya. Meskipun Pak Prabowo itu menyatakan bahwa dia murid politiknya Pak Jokowi, ini rezimnya ada kelanjutan pemerintahnya Pak Jokowi, tapi tetap saja menurut saya sebagai presiden kan Pak Prabowo juga tentu ingin berdaulat sendiri, tidak selalu dalam bayang-bayang apa Jokowi. Dan tentu Gibran ini akan menjadi beban buat Pak Prabowo. Apakah sebenarnya peristiwa semacam ini tidak diam-diam sebenarnya secara politik juga menguntungkan Pak Prabowo. Dia tidak perlu tangannya kotor gitu. ya bisa jadi gitu ya. Ini Hmm, kan politik politik apa ya? Keraton Jawa lah sebenarnya nih. Gimana tuh Anda Politik maksudnya? Keraton Jawa dia tidak mau menggunakan tangan sendiri gitu loh. Nabok nyilih tangan Jadi gitu ya, ya istilahnya ya. kalau nikam Hmm, kalau hmm, nikam nikam dari belakang nanti. hmm, Tapi hmm, gini, yang menarik adalah setelah Pak Prabowo dilantik hari kemarin ya, hmm, kalau nggak salah tuh langsung loh Panglima hmm. memutasi berapa perwira itu. Iya betul, betul. Iya. Nah, Itu itu termasuk orang artinya dekat-dekatnya itu Komandan Pas Pampres, kemudian kemudian iya. dan Pangdam dan sebagainya. Itu saya juga Ya, terkejut itu. Ya. ya, jadi artinya kita bisa melihat bahwa sebenarnya Pak Prabowo ini kalau orang main catur, Hmm, eh, dia pasang posisi-posisinya dulu, hmm, hmm, gitu loh. Jadi posisi-posisi mana yang udah dia pegang, hmm. yang membuat posisi dia sangat kuat, ya. Nah, baru dia akan bertindak. Jadi artinya di sini pelan-pelan ya, tapi Hmm, pasti. hmm. Dia mungkin akan mempreteli nanti Ya. kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kabinet maupun di dalam politik Indonesia yang masih dianggap merupakan loyalisnya Jokowi. Di situ. Hmm, hmm. Saya melihatnya seperti itu gitu. Ya, ya. Jadi kalau toh sekarang Pak Prabowo itu menyatakan dia tidak malu timnya Jokowi ini kelanjutan dari Pak Jokowi dan kemudian mengakomodasi semua hampir semua lah menteri-menterinya Pak.
Jokowi, tapi Anda tetap melihat bahwa diam-diam ini tentu saja bukan bagian dari strategi sambil menunggu waktu yang tepat, begitu? Iya, biar gimana juga saya melihat bahwa Pak Prabowo tuh gak bodoh-bodoh amat gitu loh Ya nggak untuk bodoh lah, dia mah iya justru dikenal sebagai gitu orang yang loh. cerdas, oke? Iya, Dan orang sebagai bertanya-tanya, mantan kok seperti sekarang gitu. Panglima, Hmm, ya, kualitas beliau kan dulu pernah sampai Panglima Kostrad, Kostrad gitu ya. loh kan, ya Hmm, Danjen Kopassus itu kan artinya bukan orang yang sembarangan juga secara nalar gitu ya, secara kecerdasan politiknya gitu. Nah, cuma kan yang harus disadari bahwa kita itu memang harus bisa melihat dulu sejauh mana ya pergantian-pergantian orang hmm, yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, misalnya hmm, eh, apa namanya dalam sisi hukum ya, hmm, apakah itu semua sudah firm hmm, merupakan orang-orang Pak Prabowo hmm, ya. Kalau sudah firm ya menurut saya dia akan bisa lebih leluasa gitu loh ya, dari pengaruh Jokowi gitu ya untuk dia lebih agenda-agenda politik maupun agenda ekonominya itu akan lebih bebas lah ya. ya. Contoh misalnya, saya melihat nih ya bisa jadi dengan Erlangga aja masih dipertahankan oleh Pak Prabowo ya. Hmm. Bisa jadi ini Bahlil mental lagi bisa. Oh, oke. Karena Balil ini Itu loh. proksi, proksi Iya, Jokowi ya, gitu ya. Hmm, iya karena kan dia artinya udah kelihatan ya ketika Kadin. hmm, Kita lihatnya dari situ aja. Kadin ya. hmm. Misalnya kan sudah diambil lagi Iya, oleh iya, anaknya Bakri, ya kan? iya, Sudah. iya. Nah, terus kedua eh, Kadinnya ini juga dihadiri oleh Hasim, adik Nah, Prabowo. hmm, hmm. Ya, artinya untuk menunjukkan bahwa eh, ada kemungkinan ada munaslup Golkar lagi Iya, iya, iya. Karena orang seperti untuk ya, ya, ya seperti ya, Anin putranya Pak Ical, Pak Ical ini kan hopengnya Pak Prabowo gitu, yang juga disingkirkan, yang ya. dikerjain di Dan eranya yang Jokowi gitu. ya, Hmm, dan yang bela Erlangga adalah siapa? hmm, Luhut Luhut dan Pak yang Ical tidak. sebenarnya. Ya, 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 ya. waktu itu kan Luhut yang tidak mau ada munaslup. Iya, 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 iya. Artinya posisi Bahlil pun di Hmm, Golkar ini juga menjadi rentan ya, gitu loh. Menjadi oke. rentan kalau ada waktunya nanti, saya yakin gitu loh, ada manuver lagi di sini untuk mengembalikan atau menjungkir balikan Bahlil. Ya, Kalaupun bukannya apa namanya, bisa jadi itu Airlangga lagi atau orang baru lagi ya yang itu. bukan loyalisnya Jokowi gitu Ya. loh. Ini kan situasinya ya, Bung Gede, kalau kita amati perbincangan di media sosial dan sebagainya, itu kan terlihat sekali ya bahwa eh, banyak sekali orang yang tadinya itu tidak mendukung Pak Prabowo, tetapi sekarang menjadi berbalik menjadi pendukung Pak Prabowo bukan karena suka pada Pak Prabowo, tapi lebih kekhawatiran bahwa kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo itu nantinya Fufufafa, maksud saya Gibran Rakabuming yang akan jadi presiden, dan itu menurut mereka itu akan mengerikan. Jadi dalam hal ini sebenarnya nggak Pak Prabowo nggak perlu kerja keras gitu. Dia, dia tinggal ngasih dorongan angin sedikit aja itu proses itu bisa terjadi kan gitu. Ya, gini, persoalan bahwa eh, Pak Prabowo itu tidak dapat menjalankan tugas, ya, Hmm. sebabnya kan macam-macam ya, Hmm, karena hmm, hmm. sakit, Berhalangan tetap mengundurkan diri, ya meninggal dunia, tetap. ya. Itu artinya memang segala kemungkinan itu ada, ya. Hmm, Ini kembali lagi pada politik Keraton Jawa, ya. hmm, Jadi hmm, politik Keraton Jawa itu bukan berarti orang Jawa yang ini sebagai suatu apa ya kultur gitu loh. ya, ya. Ya. Hmm, Jadi mau orang mana, orang apa non Jawa pun hmm, karena ini sudah cukup lama politik keraton ini hmm, eksis ya hmm, dan diadopsi oleh semua suku-suku akhirnya ya sejak hmm, zaman Soeharto lah gitu. hmm, Nah, yang menarik kita kalau mau baca adalah eh, ketika Nasdem itu tidak mau.
Tidak masuk kabinet ya. Ya, ya, Yang dengan masuk kabinet. mm, Artinya ini kan juga apakah Surya Paloh tahu mm, bahwa koalisi yang sekarang ini, koalisi mm, kabinet ini nggak mm. akan lama umurnya. Yes. Ya, Nah, artinya di sini saya ngelihat Nasdem itu nunggu di tikungan. ya, ya. Dan Nah, jangan, jadi dia jangan nunggu di lupa juga tikungan. Bung Gede, PKS itu juga memasukkan nama bukan 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 para pejabat tingginya, bukan ketua. Ya, hanya di endorse. Ya di endorse yang itu dan ya mungkin dia Ya, simpatisan atau kader gitu yang tapi dia ya, jelas tidak masuk dalam struktur kepengurusan PKS. Itu kan juga perlu kita perhatikan mengapa semacam itu gitu. iya. Jadi artinya ini kan ada tiga partai yang Ya. menurut saya Hmm. bisa punya potensi sebagai oposisi, Mhm. ya. Mhm. Nasdem, PDIP dan PKS Mhm. gitu. Nah, artinya di sini kalau saya melihat secara apa ya namanya, secara spesifik lagi Mhm. bahwa kabinet baru ini dalam apa namanya pertempuran 2029 sebenarnya. Yes. Oke. Gitu. Jadi artinya di sini di dalam 2009 ini jangan lupa Mhm. itu nanti bisa ada Gibran lagi, Mhm. ada AHY, Mhm. ya, kemudian PDIP-nya juga ada di situ. Ya. Nah, jadi dalam pertarungan 2029 ini yang akan mempengaruhi jalannya kabinet ini, Oke. Ya. gitu loh. Paling nanti efektifnya paling setahun 2 tahun, udah Ya. gitu udah pada ribut. Oke. Artinya ini dalam kabinet Pak Prabowo sekarang ini dalam pertarungan 2029 ya. Di situ ada bukan hanya ada Gibran nantinya, Mhm. tapi juga ada AHY Mhm. dan ada mungkin ada Puan juga gitu loh. Ya. Dan Nasdem juga ada putra mahkotanya juga Prananda gitu. Karena Mhm. saya melihat bahwa 2029 itu sudah alih generasi. Mhm. Ya paling Pak Prabowo aja sebagai incumbent. Ya. Mhm. Lainnya nanti akan semua capres-capres muda, Ya. Sersu. Ya, oke. Gitu. Tapi Anda itu berasumsi bahwa kabinet ini, kabinet Prabowo, atau Gibran ini akan berjalan sampai 5 tahun. Apakah Anda tidak justru lihat situasi semacam ini bisa saja terjadi potensi bahwa tidak akan berlanjut sampai 5 tahun dalam pengertian ini posisi Gibrannya begitu? Ya justru kalau pertarungan itu kan begini, secara normatif benar nunggu 5 tahun, Mm-mm. ya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak siap, wah kalau saya nunggu 5 tahun ini bakal kalah nih, ya saya duluin aja gitu loh. Hmm. Artinya kemungkinan-kemungkinan itu akan terjadi gitu loh, bahwa Ya, ini akan stop di pertengahan jalan. ya. Ketika ada melihat ada peluang, ya sekarang aja saya ini gitu. Hmm. Ya. Dan bisa jadi saya membacanya justru Hmm. ketika nanti ada pertarungan di dalam ya, ketika katakanlah PDIP di luar kabinet, eh, bisa jadi Pak Prabowo ini justru nanti akan punya koalisi dengan SBY malah untuk melawan Hmm. Jokowi. Hmm. Hmm. Saya Hmm. melihatnya seperti itu gitu loh. Hmm. Ya, 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 ya. Iya, karena biar gimana juga AHY ini adalah lulusan Tartus juga gitu loh. Ya, ya, Iya, ya. artinya di Hmm. sini Hmm. ya lebih baik dia berkoalisi dengan SBY lah Ya. untuk naikin AHY daripada Pak Prabowo ngasih jalan buat Gibran. Iya, iya, iya. Karena Pak SBY dan Pak Prabowo ini sebenarnya juga teman satu angkatan ya di Iya, Akmil ya. iya, Akmil 73 iya, sebenarnya. Iya, iya. iya. Ya. Dan tapi kan masalahnya coba aja Hmm. sekarang aja di Tarnus yang lulusan Tarnus, alumni Tarnus berapa orang kan banyak. Ada setidaknya yang menteri aja yang kita lihat itu ada berapa? 3 atau 4 ya menteri. Belum wamen-wamennya ya. Iya. Hmm. Jadi saya ngelihat ini nanti akan menjadi suatu generasi bahwa ini artinya harapan ya. Artinya Hmm. saya
membayangkan Pak Prabowo mengharapkan Tarus-Tarus inilah nanti yang akan naik Ya, untuk memimpin negeri ini gitu loh. ya, oke. Makanya artinya gini, ketika dia merasa udah nggak aman dengan Jokowi gitu ya, dia lelah juga, ya dia pasti akan mencari koalisi yang Hmm. lebih rasional gitu loh. Ya, Bisa oke. ya dengan ini gitu, dengan Yes, SBY. baik. Oke, baik, Bung Gede Siriana Yusuf dari Indonesian Future Study. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.